teman-teman Jax Lab, selamat datang di RS. RS di sini bukan rumah sakit ya, tapi ruang sehat Jax Lab. Ruang obrolan sehat tanpa ribet. Pernah nggak sih kamu ngerasa begini? Sudah coba berbagai macam diet, dari diet rendah kalori, diet keto, diet sayur, diet ekstrim, awalnya turun. Tapi beberapa bulan kemudian naik lagi. Bahkan kadang badan makin capek, emosi nggak stabil, dan akhirnya nyerah. Pertanyaannya, apa yang salah dengan diet? Dan kenapa belakangan ini justru puasa, terutama intermittent fasting, banyak dibicarakan, bahkan dikaitkan dengan pemulihan kesehatan? Di episode ini kita akan bahas pelan-pelan. Kenapa diet sering gagal? Apa bedanya diet dan puasa? Dan kenapa puasa bisa jadi alat pemulihan, bukan sekedar cara menurunkan berat badan? Santai aja, gak perlu jadi ahli kesehatan. Cukup jadi orang yang ingin hidup lebih sehat dan lebih sadar sama diri sendiri. Kenapa diet sering gagal? Kebanyakan diet gagal bukan karena kita malas, tapi karena pendekatannya keliru. Diet sering fokus ke satu hal, apa yang harus aku makan. Padahal tubuh kita jauh lebih kompleks dari sekedar daftar makanan. Beberapa kesalahan umum dalam diet. Pertama, diet terlalu menekan kalori. Tubuh kita itu pintar. Saat kalori dipotong terlalu ekstrim, tubuh masuk ke mode bertahan hidup. Metabolisme melambat, lemak disimpan, dan begitu kita makan normal lagi, berat badan naik lebih cepat. Kedua, diet mengabaikan hormon. Diet jarang membahas insulin, hormon lapar, dan hormon stres. Padahal, kegemukan dan penyakit metabolik itu lebih banyak soal hormon, bukan cuman soal niat. Ketiga, diet itu sifatnya sementara. Banyak orang berpikir, nanti kalau sudah kurus, aku berhenti diet. Artinya, sejak awal, diet sudah disiapkan untuk gagal. Dan yang paling penting, diet sering bikin kita melawan tubuh sendiri, bukan bekerja sama dengan tubuh. Puasa beda dengan diet. Nah, disinilah puasa jadi menarik. Intermittent fasting atau puasa berselang bukan sekedar diet, tapi lebih ke pola hidup. Kalau diet bertanya, apa yang aku makan? Puasa bertanya, kapan aku makan? Ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Saat kita puasa, tubuh masuk ke fase istirahat dari pencernaan. Insulin turun, tubuh mulai mengakses cadangan energi, termasuk lemak. Dan yang sering dilupakan, puasa memberi kesempatan tubuh untuk memperbaiki diri. Inilah kenapa banyak orang merasa lebih fokus, lebih ringan, lebih sadar sama sinyal tubuh, bukan cuma soal berat badan. Jenis intermittent fasting dan konteksnya. Intermittent fasting punya beberapa metode populer. Pertama, metode 16:8. Boleh makan dalam 8 jam dan puasa 16 jam. Ini metode paling ramah pemula dan paling banyak dipakai. Kedua, ada metode eat, stop, eat. Artinya, puasa 24 jam, 1 atau 2 kali seminggu. Biasanya dipakai orang yang sudah terbiasa berpuasa. Dan ketiga, ada diet 5:2. 5 hari makan normal dan 2 hari asupan sangat rendah kalori. Tapi, penting dicatat, gak ada metode paling benar untuk semua orang. Masalahnya, banyak orang langsung ikut tren tanpa memahami konteks tubuhnya sendiri. Akhirnya, puasa dijalani dengan cara yang salah dan justru jadi bumerang. Kesalahan dalam menjalani puasa. Ini bagian yang penting nih. Banyak orang yang bilang, aku udah puasa, tapi kok gak turun-turun ya berat badannya? Atau malah badan semakin lemas.
Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Pertama, makan berlebihan saat jam makan. Puasa itu bukan alasan untuk balas dendam. Kedua, kualitas makan diabaikan. Katanya puasa, tapi tetap makan yang ultra proses, gula tinggi, dan karbo sederhana berlebihan. Hasilnya ya nihil. Tiga, tidak siap secara metabolik. Tubuh yang sudah lama tergantung gula butuh adaptasi. Makanya transisi itu penting. Dan disinilah konsep fat fasting dan pendekatan 72 jam revolusi sehat mulai relevan sebagai jembatan, bukan paksaan. Puasa sebagai alat pemulihan. Puasa yang dijalankan dengan benar bukan soal menyiksa diri, justru sebaliknya. Puasa mengajarkan kita untuk mendengar sinyal tubuh, untuk membedakan lapar fisik dan lapar emosional, dan memberi ruang untuk tubuh untuk menyembuhkan diri. Banyak orang yang awalnya cuma ingin turun berat badan, akhirnya menyadari satu hal ini. Yang berubah bukan cuma tubuh, tapi pola pikir. Dan disinilah tujuan besarnya, bukan sekedar kurus, tapi sehat, sadar, dan berkelanjutan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa diet selalu gagal, mungkin bukan kamu yang bermasalah, tapi mungkin pendekatannya yang perlu diubah. Puasa itu bukan solusi instan, tapi bisa jadi pintu masuk untuk memahami tubuh dengan cara yang lebih manusiawi. Di Jack's Lab, kami percaya kesehatan itu perjalanan, bukan lomba. Makanya kami membangun komunitas sehat, tempat belajar bareng, jatuh bareng, dan bangkit bareng. Kalau kamu tertarik memulai perubahan dengan cara yang lebih terarah, kenalan dulu yuk dengan konsep revolusi sehat 72 jam. Bukan untuk memaksa, tapi untuk membuka kesadaran. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau episode ini terasa relevan, yuk bagikan ke orang yang kamu sayang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap sadar, tetap sehat tanpa obat.